Ya, setelah lunas hutang kemudian serasa wah ketenangan itu kita dapatkan, kan salah satu rezeki yang terbesar ketenangan hati ya. Nah itu mau saya leyeh-leyeh. Di luar sana itu mereka itu ngeker kita, aktivitas ngapain aja, strategi ngapain aja, apabila bisnis kita itu rame, udah. Jadi pengen tahu ya. Karena pengusaha itu nggak mikir gitu. Pengusaha ini wajib paranoid. Kebanyakan saudara kita tadi juga ya ke Pak Razda, saya merasa diingatkan bahwa setelah dulu punya masalah dan bergabung di MMC, saya mengalami Pak Razda yang namanya leyeh-leyeh. Ini nyindir saya. Ini saya gitu kan. Mudah-mudahan sahabat semuanya nggak ada. Ya setelah lunas hutang kemudian serasa wah ketenangan itu kita dapatkan, kan salah satu rezeki yang terbesar ketenangan hati ya. Nah itu mau saya leyeh-leyeh. Ternyata saya bilang, saya apalagi dengan belajar di luar sana nih, pernah dengar ya saya bahwa bisnis itu ada ilmu agar autopilot. Pernah dengar ya? Atau bahkan auto income. Saya bilang nggak mungkin. Saya setelah sadar nih saya sadar Pak Razda. Nggak ada bisnis tradisional seperti kita autopilot, nggak ada. Tinggal tunggu waktu kalau itu namanya. Benar ya? Ya betul lah. Bisnis nggak ada yang namanya bisnis autopilot itu nggak ada. Mungkin money market kali. Iya kan? Money market ya. Kalau money market mau tidak mau sistemnya memang dikelola. Misalnya kita beli Bitcoin. Ya, kita beli saham. Itu kan mau tidak mau itu dikelola sistem orang lain. Itu dipaksa. Namun bagi kita sebagai business owner nggak ada yang namanya autopilot atau leyeh-leyeh, nggak ada. Itu betul nanti tiba-tiba bisnis kita kok nggak laku aja ditinggal pelanggan. Itu ngalamin seperti itu. Mudah-mudahan enggak ya. Patri mungkin enggak ya. Ya. Jadi saya sempat pengen belajar belajar pengen bisnis saya autopilot, saya jalan-jalan gitu. Ternyata enggak dipelajari. Pasti ada perubahan. Karena tetap paling peduli, paling tanggung jawab dan paling tahu terhadap masalah kita adalah bisnis diri kita sendiri ternyata. Dulu ada Pak, autopilot, jalan-jalan tapi utangnya banyak. Nah, ya, jadi saya sempat berpikir juga, oh iya nggak ada yang namanya bisnis autopilot, nggak. Tetap kita namanya ini kan bisnis tradisional kita ya. Belum ada sistem yang betul-betul yang mampu menjalankan roda bisnis itu dengan sistematis dan tentunya luar biasa. Nah bagi saya karena bisnis saya itu masih tradisional lah level-levelnya. Nah jadi setuju sekali ya bahwa kompetisi itu tidak bisa dihindari, betul kata Patri, bahkan semakin berat. Apabila catatannya diri kita tidak mau belajar, gitu loh. Ya karena kita merasa oh saya usia udah segini nih, ya kan? Atau bahkan merasa udah cukup. Kan masih muda kan? Iya. Nah ini mungkin kita perlu silakan apabila sahabat semuanya mau bertanya bahwa kompetisi bagi saya itu nggak ada yang namanya kompetisi karena itu nggak bisa dihindari. Ya, arti kata bahwa kompetisi akan selalu ada, betul kata Pak, sampai kapanpun. Dan ke depan bahkan semakin berat. Apabila kita tidak well prepare, kita tidak mempersiapkan, kita nggak belajar. Maka dari itu saya merasa bersyukur berada di dalam circle MMC ini, Pak Razda. Iya, jadi jangan pernah betul, jangan pernah merasa bahwa ketika kita berbisnis orang lain itu tak ngintip, nggak pengen buka bisnis kayak kita. Jangan pernah menganggap begitu. Di luar sana itu mereka itu ngeker kita, aktivitas ngapain aja, strategi ngapain aja, apabila bisnis kita itu rame, udah. Jadi pengen tahu ya. Karena pengusaha itu nggak mikir gitu. Pengusaha ini wajib paranoid. Betul. Paranoid tapi arti kata positif ya. Oh iya dong. Paranoidnya positif. Seperti Bapak kenapa pakai seat belt? Bukan karena takut polisi saja kan? Ya. Karena memang takut sesuatu terjadi di jalan, itu paranoid yang positif gitu. Jangan sampai paranoidnya negatif ya Pak Razda. Iya. Rahasia yang pertama. Itu rahasia bahwa kompetisi itu akan selalu ada. Jadi kita jangan takut, justru dengan adanya kompetisi kita perlu benchmarking sewaktu-waktu Pak Razda agar tahu positioning bisnis kita. Jangan sampai seperti pengusaha banyak di luar sana nggak tahu posisi bisnisnya. Bertahun-tahun nggak tumbuh, diem aja. Itu banyak yang begitu di luar sana.
tidak punya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, nggak ada. Yang penting jualan aja. Padahal kita sebagai business owner harus memahami apa yang sebetulnya fokus, ya, yang harus kita fokuskan. Salah satunya saat ini adalah situasi yang sangat cepat, perubahan saat ini. Mungkin bahasa kerennya di luar sana ada apa namanya, VUCA ya. Saat ini kan VUCA, ketidakpastian, ya banyak sekali lah, ya, yang mengatakan. Namun itu bagi kita itu sama aja, kompetisi ada bagian dari VUCA, ya. Nah ini yang mungkin kita harus rubah mindsetnya bahwa kompetisi itu bagus. Jadi kompetisi itu apa? Bagus gitu loh. Ya, justru kita ada nih kawan tanding kita, level kita justru merasa tertantang karena ada kompetitor. Jadi kompetitor adalah bagus. Ya. Itu saja bagi saya, dan ingat bahwa kompetisi itu akan selalu ada. Bahkan semakin berat. Jadi setuju ya kalau kompetisi itu menjadi hal tadi paranoid yang positif. Setuju ya Pak Tri ya? Mungkin ada yang mau ditanyakan dari saya, mungkin cukup sekian karena udah lengkap sekali tadi ini. Silakan Pak Nasda. Yang akan kita share di sini adalah ada 5 situasi bisnis yang akan terus terjadi sampai kapanpun. Terjadi melalui lintas generasi. Bisnis itu enggak jauh-jauh dari situasi 5 poin ini. Yang pertama ini kompetisi. Oke ya. Tadi soalnya pertanyaannya, rahasianya begitu. Nah, kita berbicara di kompetisi. Saya mau tanya sebelum ke Kang Arif, ada nggak pengusaha di luar sana ketika bisnisnya sudah bertumbuh, apa yang dilakukan? Contohnya, ketika bisnisnya bertumbuh, dia malah leyeh-leyeh. Alhamdulillah rame ngantri. Di rumah ada tuh santai-santai tuh, mager, nggak kemana-mana, puas dengan pencapaian itu. Kenapa? Bisnisnya sudah bertumbuh. Pernah lihat pengusaha seperti itu? Nah. Di luar sana pernah? Nah. Oh. Di mana? Di mana? Oh, di luar. Di sini rahasia. Oh iya udah. Sangat ngaku ya. Ini saya pahami Pak Bu sekalian waktu di MMC juga. Dulu terus terang saya terjebak dengan situasi itu. Ketika bisnis ramai Pak, waduh saya terus terang mencari mainan baru. Saya merasa melakukan kesalahan fatal di situ. Begitu cari mainan baru, bisnis yang ramai bertumbuh ini, ternyata samping kiri kanan tengok, keren juga nih bisnis sih. Akhirnya orang semua buka. Pas orang semua buka, kita baru bangun. Kenapa? Karena pergi jalan-jalan kan? Pernah melihat pengusaha yang seperti itu? Hah? Di mana? Rahasia. Karena rahasia ini cuman di sini aja ya. Disitulah Pak Bu sekalian yang harus kita pahami, bahwa ketika bisnis kita bertumbuh, justru kita harus merasa bertanggung jawab, harus lebih fokus di situ. Diopeni terus, dilayani terus gitu. Supaya tetap bertumbuh, supaya tetap beranak pinak dan seterusnya. Ya. Kenapa? Karena kata Pak Tri tadi, yang namanya persaingan pasti selalu ada. Kalau nggak mau ada persaingan, nggak usah bisnis. Ya toh ya? Ya. Kalau mau bisnis, ya memang harus siap dengan yang satu ini. Ini selalu ada. Anda harus berdamai, Pak Bu sekalian, dengan situasi ini. Harus berdamai. Jangan emosi kalau ada kayak ini nih. Alhamdulillah, toko sebelah buka. Jadi sarana untuk saya memperbaiki diri dong ya, gitu. Jangan malah. Hah? Oh, malah seteles ya. Jadi yang namanya kompetisi itu sarana bagi kita untuk terus memperbaiki diri, memperbaiki bisnis kita gitu. Tanpa kompetisi, sebagian orang menganggap kita tidak akan mungkin bisa bertumbuh tanpa ada kompetisi. Jadi kompetisi ini bagus atau bagus? Bagus, tergantung sudut pandang kita.
Siap atau siap? Siapa yang ada di sini siap menghadapi kompetisi? Nah, dan sudah meyakini bahwa ternyata musuhnya bukan orang lain, bukan outlet sebelah, tapi musuhnya adalah pencapaian terakhir dirinya. Siapa yang meyakini itu? Oke, tos kiri kanannya katakan angka luar biasa. Ya.